hadir kembali. Nama lengkapnya dulu. Nama lengkap Rukman. Oke. Kalau Pak, kegiatan Bapak hari-hari? Alhamdulillah saya anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah dari fraksi Golongan Karya. Sekarang ini kami ini berada di Dusun Salobijau ini Pak, di wilayah Bapak ini. Kebetulan kami bikin prasasti tentang kematiannya saudara kita sebagai media, Dimas Laira. Saya minta tanggapannya Bapak. Saya alhamdulillah sangat mensupport ini karena ini sebagai ikon, dan ikon ini ya ada di Mamuju Tengah, khususnya di Kecamatan Karosa. Bahwa kedepannya kita harus bagaimana setiap yang bersejarah atau yang membuat menaikkan kita punya daerah, kita perlu perbaiki. Kalau perlu seperti yang ada sekarang ini cocok untuk diprasastikan. Ya. Bapak sebagai anggota Dewan Pak, coba berikan buat kami masukan ini supaya ke depannya kita sama-sama baik Pak. Yang jelas masukan kami ya bagaimana antara Dewan dan wartawan, masyarakat itu selalu kerjasama baik dari segi pembangunan maupun hal-hal lain. Berikan harapannya Pak. Harapan kami bahwa ke depan Mamuju Tengah ini bisa aman, tidak ada lagi masalah-masalah seperti yang terjadi dengan adanya pembuatan prasasti ini, sehingga Mamuju Tengah ke depan lebih baik lagi, lebih sejahtera. Amin. Jadi di mata Bapak tentang sinergitas antara awak media atau LSM dengan eksekutif legislatif yang ada di Mamuju Tengah seperti apa Pak? Alhamdulillah dengan adanya sinergitas itu bahwa bagaimana pengawasan atau kritikan-kritikan yang terjadi di masyarakat itu bisa kita lalui dengan bagus. Sebagai fungsi kontrol. Ya, sebagai fungsi kontrol. Jadi harapan Bapak atau keinginan Bapak tentang teman-teman awak media yang bertugas di Sulawesi Barat umumnya atau di Mamuju Tengah pada khususnya, harapan Bapak apa terhadap teman-teman media dan LSM? Harapan Bapak? Harapan saya adalah mari teman-teman media bekerja betul-betul independen, tanpa ada campur tangan hal-hal yang lain, sehingga media betul-betul dikenal bahwa betul-betul mereka independen dan betul-betul ingin membangun Mamuju Tengah. Oh, jadi selama ini kinerja teman-teman yang bertugas di Mamuju Tengah ini cukup bagus Pak ya? Ya, alhamdulillah. Mungkin ada kekurangan Pak dari teman-teman, saya mewakili teman-teman yang ada di Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat berkaitan dengan pemberitaan ataupun klarifikasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan voksi Bapak di Komisi 2 Pak. Yang jelas bahwa untuk teman-teman media dalam pemberitaan untuk sementara belum ada. Yang jelas bahwa yang saya inginkan bahwa betul-betul memberikan berita yang bisa disuguhkan kepada masyarakat, karena masyarakat kita punya tingkatan, ada yang masuk di akalnya, ada yang tidak, karena masyarakat kita tidak semua di atas, ada yang di bawah. Pemberitaan itu perlu dibaca oleh juga masyarakat kecil kita sebagai asumsi. Itu yang pertama. Yang terus yang kedua bahwa teman-teman yang LSM ini yang ada betul-betul menandai dirinya bahwa saya LSM. Jangan sampai bahwa mereka seperti kelihatannya premanisme. Sehingga kita tahu bahwa betul-betul ini wartawan, betul-betul memberikan berita yang bisa disuguhkan kepada masyarakat. Tidak seperti dia berbentuk premanisme yang ada yang datang. Dan betul-betul berimbang Pak ya? Iya, betul. Iya. Jadi kebetulan teman-teman wartawan. Ya. Jadi begini Pak, saya butuh koreksi, kebetulan saya juga ketua dari DPP LSM Gabungan Organisasi Lembaga Sosial, dan saya juga alhamdulillah dipercayakan sebagai Ketua Investigasi Nasional Komnas Pemerhati HAM. Jadi begini menurut analisa atau pandangan Bapak, seperti apa arahan-arahan untuk disampaikan sama teman-teman seprofesi baik LSM ataupun media Pak ya? Jadi apakah mereka sudah tidak lagi semacam bola liar atau sudah mungkin ada semacam anggaran yang dibahas di DPR Pak? Yang jelas bahwa mereka butuh memang pemberdayaan, itu intinya. Olehnya itu dibutuhkan di sini kerjasama antara Dewan Per, LSM, wartawan itu sendiri, bahkan stakeholder, bahkan pemerintah itu sendiri bekerja sama untuk memberikan suguhan-suguhan berita kepada masyarakat yang bisa membangun, sehingga kedepannya
apa yang dilakukan, apalagi di saat sekarang ini pemerintah Mamuju Tengah memasuki periode kedua sementara penyusunan RPMJD. Olehnya itu betul-betul apa yang ada termuat dalam RPJMD Mamuju Tengah itu yang akan dilaksanakan 5 tahun ke depan. Oke, untuk wilayah Mamuju Tengah Pak ya, Sulawesi Barat, Bapak di dapil berapa Pak? Saya dapil 2 Karosa. Dapil 2 Pak ya. Apa harapan Bapak untuk pemerintah pusat? Mungkin saya bisa sampaikan ke pemerintah pusat. Apa harapan Bapak untuk peningkatan pembangunan baik tingkat dusun, desa, dan kabupaten? Apa harapan Bapak? Harapan saya bahwa pemerintah pusat apalagi dengan program yang dilakukan oleh Pak Jokowi bahwa dia akan menuntaskan pinggiran dari desa dari kota ke desa, bahwa lihatlah Mamuju Tengah ini khususnya Sulawesi Barat ini khususnya Mamuju Tengah dan wilayah Kecamatan Karosa bahwa masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Oke. Yang kedua Pak, apa visi misi utama Bapak untuk maju sebagai wakil rakyat? Visi misi saya adalah bekerja tanpa pamrih dan amanah kepada masyarakat dan melakukan hal-hal yang tidak membutuhkan biaya. Saya melakukan semua itu gratis, saya lakukan kepada masyarakat. Bagaimana dengan eksekutifnya Pak? Di mata Bapak tentang antara eksekutif dengan legislatif Pak? Alhamdulillah sampai hari ini sudah ada beberapa perimbangan walaupun karena sebagai manusia biasa ya tetap punya kekurangan. Oke. Yang ketiga yang terakhir Pak, periode selanjutnya apakah Bapak masih punya target-target untuk pembangunan untuk khususnya di dapil Bapak sesuai dengan konsekuen Bapak ya? Harapan Bapak karena ini kan situasi pandemi juga pengaruh dengan kegiatan atau program-program yang ada di teman-teman baik DPRD tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Dan memang tidak dipungkiri Pak dengan adanya wabah pandemi ini pengaruh juga dengan adanya kegiatan-kegiatan atau program yang tidak terlaksana. Jadi bagaimana Bapak mengantisipasi hal itu atau mengkanter hal-hal dari pandangan-pandangan ketika Bapak bersosialisasi, bagaimana janji-janji Bapak atau janji politik ketika saya ingin begini tapi semua tidak terkabulkan karena adanya pandemi. Apa yang Bapak tuangkan menyampaikan ke konstituen Bapak khususnya di dapil Bapak? Alhamdulillah bahwa pada hari ini pemerintah sudah melegalkan bagaimana kita melakukan pokok-pokok pikiran yang kita masukkan. Kemarin saya di Makassar, saya bicara dengan Kemendagri bahwa pokok itu kita masukkan sebagaimana olehnya itu sampai mulai hari ini, mulai dari desa 1, desa Kambunong, Karosa, dan beberapa desa yang ada di Kecamatan Karosa itu saya ambil selembangnya. Saya masukkan pokok dan alhamdulillah kemarin ini pemasukan poker untuk SIM IPD Kabupaten Mamuju Tengah khususnya anggota DPRD, alhamdulillah saya masukkan sekitar kurang lebih 33 miliar untuk wilayah Kecamatan Karosa. Alhamdulillah. Ya. Jadi apa namanya Pak di dapil Bapak ini ya, dapil berapa tadi Pak? Dapil 2. Dapil 2. Masyarakat dapil 2 ini Pak mendominasi apakah mereka seorang petani, nelayan atau apa mayoritas penduduknya Pak? Ya di sini multi ya, artinya paling banyak itu ada di pertanian, terus kedua adalah kelautan nelayan, terus masuk tani tambak dan lainnya itu ya wira swasta. Jadi sekitar 40% itu ada di pertanian, bahkan sampai 50% tani sawit. Nah, selebihnya itu ada nelayan, tangkap dan ada tani tambak. Itu yang digeluti untuk masyarakat kita. Di luarnya itu mungkin ada sampai ke pemerintahan dan lain-lain. Oke, saya rasa begitu saja dulu Pak. Dengan Pak siapa tadi? Dengan Pak Rukman Ya, terima dari kasih. Partai Golongan Karya. Oke, mudah-mudahan apa yang statement yang Bapak sampaikan didengar oleh pemerintah pusat sehingga apapun niat atau rencana Bapak ke depan bisa terkabulkan. Terima kasih atas waktunya. Demikian wawancara kami dengan Bapak Rukman yang ada di Provinsi Kabupaten Mamuju atau berada di Dusun Salubegau, Kecamatan Karosa, Provinsi Desa Tasoko, Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum, selamat sore.